Kekurangan di Indonesia, pendokumentasian proses kreatif. Dari awal dokumentasinya harus ada. Baru ketika dipublish, udah lengkap nih untuk pembuktian. Ketika sering kali didokumentasi, diupload malah mungkin dicontoh orang lain gitu. Saya punya usaha di Indonesia udah saya daftarin. Ternyata lakulah gitu ya. Ada seseorang mendaftarkannya di Madrid. Kita di Indonesia ini harus kayak gimana sih? Welcome back to The Tribe. Medianya Rakyat Jelata. Kali ini masih dibahas hukum yang enggak hukum-hukum banget. Dengan binatang tamu. Dengan Mangku purel. enggak, ini di Ning ora katoan. Konsepnya piye, Kang? Gara-gara kemarin nyopir ke Surabaya lagunya itu terus. Oke opening guys. Oh iya, oke. Rakaruan iki bahas apa toh? Masih opening. masih apa nih? Soalnya making ini loh, bawaannya pengen nyanyi kalau making ini. Narutan. Oke, Mas Chat. Hari Halo. ini kita tugasnya agak ringan Alhamdulillah. karena sudah ada koordinator yang Betul. mengklaim dirinya adalah koordinator. Mbah Gondrong. Mbah Gondrong, ya kan? Oke. Kan di sini kan harusnya kan hostnya 3. Ah. Nah, beliau ngeklaim untuk jadi koordinator. Ya. Berarti kita tinggal nunggu perintah, ya Oke, kan? silakan, Tugasnya bawahan ini kan menunggu koordinator dari saya perintahkan Anda untuk opening dengan proper. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Bahas Hukum yang gak hukum-hukum banget bersama The Traps dan Klik Hukum. Nah, kali ini untuk kesempatan kali ini kita akan langsung mengembalikan acaranya ke koordinator host. Silahkan, Mbak. Ya, selanjutnya akan masuk untuk mengenalkan siapa narasumber kita hari ini. Cek. Binatang tamu tadi. Oh iya. Ya, kenalin binatang tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para para pemios niki sewekdal niki Bro, wonten ini bintang konten nasional, bro. Oh iya. Tolong Mbak, Bapak-bapak, ibu-ibu, pakai bahasa Arab. Alan bahasa Alan misalnya. Kali ini kita kedatangan binatang tamu yang terkenal banget. Oke. Ayo. Terkenal apa tuh? Wih, terkenal banget. Beliau ini satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah terjun ke kawah gunung aktif, Mbah. Mas, Mbah. Gitu dah. Beneran. Gitu ya. Beliau ini tadinya belum hitam ya. Waktu di atas tuh masih putih ganteng. Pas turun ke kawah Merapi, waktu Jadi itu hitam? Jadi hitam. Oh, gitu. Ya, aku masih bingung kenapa orang pada mau datang jadi bintang tamu di sini. Karena setelah dari sini harga dirinya hilang. Enggak, ini serius. Beliau ini serius ini. Iya. Beliau bekerja di apa sih namanya nyelamatin orang itu? Rescue, satgas. Lifeguard. Oh. Lifeguard. Baywatch. Tapi khusus, yang diselamatin khusus apa umum? Jadi kalau umum. Jadi kalau lifeguard itu biasanya kan di pantai, ya kan menjaga laut. Ini lautnya tuh kawah gunung gitu. Betul. Airnya air lava gitu. Air lava dia sama belerang. Sama belerang. Makanya bentuknya jadi kayak gini ya. Tadinya enggak gitu. Belum ada kumisnya, masih kayak artis Korea. Korea Utara. Kim Jong. Jong Il. Bro, balik dong. Oh, iya, Balik iya. ke masalahnya. Ini bahasan kita penting banget. hari Enggak, ini. masalahnya semalam dia udah protes. Aku ki cuti loh. Mosok iso kon bahas gawean gitu. Lah Jogja. Salahnya cutinya ke Jogja. Iya. Aku tahu itu semua ulahnya siapa? Pundi. MA kan? Mundi Anges tuh. Mundi Anges gue. Udah tak kenalin namanya Ahmad Musin SHMH. Mas, tolong hari ini dibahas apa aja bahasan kita, tolong disampaikan. Oke, jadi teman-teman semuanya hari ini kita akan membahas hal-hal yang saya nunggu briefnya dari koordinator dulu. Coba di brief dulu, Mbak. Briefnya sudah di-share tadi malam ya. Tolong. Siapa Itu yang saya sudah resume lagi bahkan. Emang ada resumnya? Ya, ini hari ini kita kontennya menarik karena menurut saya ini menarik karena ini penting buat para pelaku usaha. Yuk, Yodan, tolong dirinci bahasan kita hari ini. Oke, jadi Indonesia saat ini gencar mendorong peningkatan jumlah wirausaha melalui berbagai program dan inisiatif. Namun kenyataannya setelah menjadi entrepreneur banyak yang merasa lebih mudah menjadi Santai wae biar enggak terlalu dilebak. lah. Aku kan ngikutin Bukan. Dia bukan gitu, Bang ngebaca Musin. kayak urusannya dia sama Tuhan aja gitu. Nggak gitu, Bang Orang Musin. nggak perlu denger. Kan tadi kan sudah Mas Husin sudah dengar sendiri. Koordinator host itu udah disamerikan katanya. Berarti kan saya harus mengikuti itu, Siap, ya kan? siap, Saya siap, ngikut siap. dari koordinator host. Gitu ceritanya. Anjir, Ya. anjir. Untuk Anjir. jadi program yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pengusaha justru membuat para pelaku usaha semakin kurus kering katanya gitu. Nyatanya enggak, itu ada Itu gemuk gulita, juga. gitu. Itu juga pengusaha gemuk.
Pengusaha Iya. yang kurus kering cuma saya. Ini kira-kira Jadi Mas Komisi Musin ini siapa gitu loh. Oh. Mas Musin ini kebetulan apa sih gue? Jomblo. Beliau lawyer muda terkenal dengan RT-nya. Karena yang sekolah hukum di RT-nya Eh. cuma dia tok. Katanya ini pang lawyer itu. Maksudnya apa pang lawyer? Pang lawyer. Pang lawyer. ya lawyer yang Pang. stay-nya di Pangkalan. Oh iya. Ya dong. Kan ada pang, ada pokoknya, ada daun gitu kan. Gue nggak ngebayangin gimana anak pang bisa masuk ruang sidang gitu. Apa rambutnya di terus openingnya bukan pakai lagu Indonesia Raya, pakai lagunya Tipek. Pogo. Untuk memberikan pencerahan mengenai situasi ini kita hadirkan di studio The Traps Ngapusi. Kita ada di Mosu. Ahmad Musin SHMH yang lebih dikenal sebagai pang lawyer. Sebagai spesialis dalam hak kekayaan intelektual, hak kepilitan perusahaan, berpengalaman membangkrutkan ribuan perusahaan, serta seorang penggemar skena indie. Kang Musin akan membahas bagaimana entrepreneur bisa bertahan dan berstrategi. Kelihatan ya. Tulisanmu dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan birokrasi ini. Kita sambit Kang Musin. Santai wae lo, Kang. Oke, apa kabar? Anyar, Bundi. Baik Bang. Anyar Baik, apa ini? Bang. Anyar. Balik di tol lah. Woi, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik, Bang. Enggak, kenapa orang Tegal minta dipanggil Kang sih? Siap, Artinya Bang. Pak Le. Hah? Le. Le. Le, sebutnya ketok Le. Plot. Apa ya Kang? Iki janjane Mas apa Ya ya? ada, ini idenya Bundi biasa tuh. Nah, idenya Budi. Enggak, Enggak, jadi poinnya gini, ini Wah. aku mau seriusnya. Oke, ya. Ini wirausaha itu kan didorong terus ya kan. Inovasi pasti Kemana? tumbuh. Dorongnya kemana? Ditarik juga ada sih. Pon enggak jadilah aku, Pon. Udah mau serius aku. Serius, oke. Loh, enggak kan ada yang harus ditarik. Tadi benar loh pengusaha-pengusaha. Iya, ditarik loh sama bapaknya untuk jadi politisi. Oh, itu. Ini kan enggak bahas politik ya. Oke, yuk. Ya, gimana? Nah, jadi gimana? gini, inovasi kan didorong, akhirnya iklim pengusaha tuh naik. Inovasi didorong terus. Otomatis temuan-temuan inovasi produk baru itu tambah banyak dong. Nah, tapi seiring bertambahnya inovasi produk, ya kan, ini kegelisahan mengenai hak cipta lah ya. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual akan sebuah produk, akan sebuah brand itu menjadi keresahan juga sekarang, gitu loh. Nah, jadi sebetulnya yang mau kita bahas pertama itu adalah tantangan utama nih bagi para pengusaha, apalagi di era digital, ya. Kita nggak usah ngomongin pengusaha bentuknya itu korporasi juga. Sesederhana kita menciptakan karya ini dikomersialisasi itu kan juga usaha juga sebetulnya gitu ya. Jadi apapun karyanya itu, ini tantangannya apa sih dengan adanya banyak banget, apalagi sekarang media sosial bertumbuh pesat Panjang ya untuk pertanyaannya. melindungi Lama dijawab sendiri. kekayaan intelektual kita lah, merek kita ini tantangannya apa sekarang gitu Mas Musin? Tapi mungkin dijelaskan dulu ya, apa itu haki dari Pak Musin berdasarkan teori-teori dari guru besar ya. Iya. Bedanya sama hak sepatu apa? Nah itu PR Kang. Jadi menggaris besarkan masalah inovasi dan kreasi yang semakin berkembang dalam dunia bisnis ya Bang. Iya betul. Ruang lingkup besarnya dalam dunia bisnis itu kan pasti ada suatu perlindungan. Benar, kalau ruang besarnya itu namanya hak kekayaan intelektual. Nah, menyambut dari itu sebenarnya dalam dunia praktek yang pernah sobat saya sharingkan, itu ada yang namanya intellectual property management. Apa itu? Jadi subbidang dari orang hukum lah, praktisi hukum. Kalau selama ini kan yang di masyarakat umum kenal, kalau di perusahaan hukum itu bidangnya legal kan. Iya, betul. Nah, ternyata ada juga yang namanya intellectual management property. Oke. Nah, dia sebenarnya kalau dalam praktek biasanya lebih di cover sama teman-teman yang punya lisensi
konsultan HKI. Dia tugasnya Oh, emang ada itu? ada. sekarang ada, udah ada. Konsultan HKI udah ada. Enggak cuman KB aja yang ada konsultannya. Jadi HKI ya, juga. Iya, iya. setelah sarjana hukum kan pilihannya sangat banyak. Salah satu jadi konsultan HKI tadi. Salah satunya nganggur juga bisa. Kalau orang itu pilihnya apa dia? Setelah dia sarjana hukum dia pilihannya apa? Oh, ya udah. Udah kejawab Udah, dengan ya. simbolik tadi kan. Tolong kamera. Nah, dia tugasnya itu Bang, memanajemen lah dalam suatu ada legal audit, ada juga legal audit yang di bagian hak kekayaan intelektual. Jadi dia memanajemen dalam perusahaan itu yang berkompeten dan dapat dimasukkan ke dalam sebuah perlindungan hukum ruang besarnya HK itu apa aja sih? Oke. Nah, itu nanti bisa dipilih, bisa untuk yang perlu dicatatkan, yang didaftarkan. Kenapa saya menyebutkan dua beda antara pencatatan dan pendaftaran? Karena dalam hak cipta itu sifatnya pencatatan, bukan pendaftaran. Oh gitu. Tapi kalau hak merek itu pendaftaran. Bedanya apa? Aku nggak ngerti, sumpah. Jadi Bedanya hak cipta dan hak merek itu apa? hak cipta ruang besarnya itu 3. Oke. Ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Nah, Oke. Terus Itu ada pencatatan. itu pencatatan karena Oke. begitu karya dipublish sebenarnya prinsip deklarasinya itu udah dilindungi Otomatis. otomatis. Melekat ya, sebelum- melekat ya. Melekat, Bahkan sebelum didaftarkan. dicatatkan. Sebelum Sebelum dicatatkan. dicatatkan. Ah, Oke. Nah, nyatatnya tuh di catatan sipil kalau nggak salah. bukan dong. Bukan ya? Dirjen HKI. Bukan Oh, dong. Di Nah. notebook. Ya. Gini nih kalau kuliah hukum lebih banyak Cuma nongkrong sampai di pintu gerbang Cuma kayak sampai gini. gerbang. Nah, lanjut ya Bang. Tapi kalau laku ya dia. Laku lah. Lanjut. Nah, ketika udah dipublish ya udah masyarakat tahu bahwa ini karya si A, karya si B. Begitu Oke. pula irisannya di dalam dunia teknologi lah. Oke. Kayak aplikasi dan segala macamnya. Nah, fungsi administrasi Dirjen HKI kan sebatas mencatat. Nah, itu kan nanti turunannya sebenarnya sangat banyak dalam karya lagu cipta. Mungkin perusahaan yang bergerak di teknologi dia membuat aplikasi-aplikasi baru. Nah, itu kan otomatis hasil temuan legal tadi intellectual property management menemukan apa aja di situ. Nah, itu otomatis kan perlu dicatatkan. Kalau merek memang didaftarkan. Merek, paten, terus indikasi geografis, varian tanaman, tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu Merek lanjutnya maksudnya? Enggak, itu beda lagi. Jadi Oh, beda lagi. HKI itu turunannya salah satunya hak cipta. Heeh. Hak merek dan indikasi geografis, paten dan paten sederhana. Oh. Itu undang-undangnya udah beda-beda semua. Oh, tuh. beda-beda ya? Oh. Variasi tanaman. Oke. Terus tata letak sirkuit terpadu itu kayak itu loh, Kang. Di dalam CPU, di dalam komponen elektronik kan ada Solderan, PCB. solderan. Apa Ya. PCB atau apa itu? Nah, Ma- kayak komponen-komponen itu lah, Bang. Nah, itu kan tata letak sirkuit terpadu. Oh, itu bisa didaftarkan juga ya? Ah. Artinya kalau ada sebuah merek motherboard tertentu dia menentukan di mana prosesor, di mana memorinya dan segala macam, itu dia daftarkan, maka orang lain tidak boleh sembarangan untuk pakai itu. Pakai konsep yang sudah dilindungi tadi. Oh. Ya nanti kalau sembarangan konslet, Mbah. Asal Nah, itu nyambung. kan jadi sebenarnya itulah yang menjadi irisan baru di dunia hukum yang namanya intellectual property management. Jadi perusahaan selama berinovasi bergerak berapa tahun, hasil karya intelektualnya apa aja sih? Dan yang perlu dicatatkan apa, yang perlu didaftarkan apa? Tujuannya kan untuk perlindungan bisnisnya. Untuk Karena- keamanan ya. Karena dalam merek pun sebenarnya cipta dan merek ya yang paling umum turunannya sangat banyak banget. Dalam cipta katakanlah industri kreatif ini di bidang konten kreator atau bikin apa, dia kadang kan bikin suatu metode podcast yang bagus, itu kan masuk karya cipta dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tutorial. Nah, itu kan sebenarnya kalau begitu dipublish sudah dilindungi. Tapi kalau untuk bentuk konsepnya, kalau aku dulu di dunia teater kan ada metode pelatihan. Nah, itu kan dari seni teater satu turunannya ada seni metode pelatihannya. Ada metode bagaimana cara make up, cara make up segala macam. Makanya nggak dengar Mas nanti dah. Cara make up segala macam dan metode Jadi kalau itu metode penemuan karakter. Nah, itu kan kadang ditulis juga. Nah, itu kan sebenarnya tugas kalau orang intellectual property tahu, oh ini karyanya sangat banyak loh, bisa dicatatkan juga gitu. pelan-pelan sepertinya sih Mbak enggak dong. Bukan enggak dong. Banyak banget ternyata aku baru tahu ya gitu. Nah, oke kita coba kita persimpel. Enggak bisa. Kelar. Enggak, Anda ini deh dari Sekup
yang penonton The Trap ini, Andai aku bisa. Mas besok tolong disiapin surat pemecatan buat host-hostnya ya. Jadi gini, kebetulan audiens kita ini hampir 99%-nya adalah entrepreneur. 100%-nya jumlahnya 10 ya. Ya, betul. 99% cuma 9. Ya. Nah, let's say aku punya membuat sebuah perusahaan. Dari sekian banyak tadi yang harus diregistrkan, sebenarnya harus dicatatkan dan lain-lain. Komponen paling utama bagi seorang pengusaha Niat, untuk Bang, niat. Pertama kali itu niat. Bun, aku boleh nyerah nggak, Bun? Lanjut. Nah, yang paling prioritas untuk seorang pengusaha, catatkan dari semua dari hal bisnisnya, entah itu namanya, nama perusahaan. Kalau saya menciptakan sebuah produk, apakah produk itu langsung harus saya daftarkan dan lain-lain gitu. Karena bagi pengusaha kan untuk mendaftarkan itu butuh biaya. Sementara apakah yang dia ciptakan ini bisa menghasilkan uang atau tidak, dia belum yakin juga sih. Sehingga seberapa penting perlu didaftarkan Nah, apa itu aja. berarti mungkin niatnya belum full ya dia ya sebagai pengusaha ya. Jadi kan pertama harus niat, masalah itu laku atau tidak dengan kepastian hukum itu kan hal yang berbeda, Mas. Oh, Siap. Aku nanya ke dia ya. Iya, aku sok tahu aja sih. Jadi gini Bang, kalau Mbah, jadi kalau dalam pemikiranku ketika membuat usaha dan ada karya ya bahasanya di dalamnya. Yang pertama jelas ruang lingkupnya merek dulu lah. Merek untuk identiti si perusahaan tersebut. Merek dagang. Merek dagang. Oke. Tergantung nanti si perusahaan itu bergerak di bidang barang atau jasa. Nah, selain itu kayak tadi, ini kan merek kan berarti kita larinya ke undang-undang merek dan indikasi geografis. Yes. Temuan-temuan di dalamnya ataupun proses kreatif di dalamnya kan nanti sangkut pautnya kemungkinan besar sama hak cipta. Oke. Nah, kekurangan di kita ini di Indonesia, ini juga mungkin hasil dari aku teliti di skripsi dan tesis. Itu pendokumentasian karya. Itu kalau bahasa kesenian. Mungkin kalau di industri pendokumentasian proses kreatif Oke. atau kerja kreatif. Yes. Nah, jadi ketika perusahaan X mau mengeluarkan produk Y atau produk apapun, dari awal dokumentasinya harus ada. Baru ketika dipublish, ketika dikenalkan ke masyarakat, udah lengkap nih untuk pembuktian di suatu hari ketika ada yang mengeklaim ini produknya si kompetitor gitu. Ya. Tanpa perlu mencatatkan terlebih dahulu ketika singgungannya dengan masalah finansial. Kan undang-undang hak cipta ini kan irisannya sama pencatatan bukan pendaftaran. Oh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ketika mau mencatatkan nanti ketika punya duit lah bahasa Ya. seperti itu. Tapi kan dokumentasi kerja kreatifnya harus lengkap dulu. Nah, soalnya kan ada kasus yang kemarin sempat ramai itu kayaknya udah lumayan lama ya. Yang KDRT Ramainya. tadi. Wah, bukan, beda lagi dong. Ini haki bukan KDRT. Ya tolong dong. Anda itu sudah telah 2 Yang jam. lagi rame itu, kan. Bang. Jangan diperpanjang lagi dong. Yang mobil nabrak tiang itu loh. Oh ya. Nah, yang salah siapa kan? Ya, nanti setelah konten ini kita bahas itu ya. Yang nanti aja. Yang sekarang bahas ini dulu. Nah, yang kemarin sempat ramai itu masalah geprek bensu. Heeh. Waktu itu kan sempat ramai masalah kalau nggak salah itu namanya ya, nama geprek bensu itu sempat ramai gitu. Nah, itu kalau kayak gitu sendiri tuh sebetulnya masuknya ke hak merek berarti. Merek kalau bensu merek sengajanya Berarti merek. memang tidak, kalau hak merek itu tidak semerta-merta siapa yang publish duluan berarti. Kalau merek prinsipnya first to file, siapa yang mendaftarkan First to terlebih file. dahulu. Pendaftaran duluan ya? Berarti Pendaftaran beda ya terlebih skemanya dahulu. sama hak cipta tadi beda, lah ya. Beda. Kalau let's say apa ya? Jadi yang masuk kalau di dalam bisnis yang bisa masuk ke hak cipta itu apanya misalkan? Karyanya, Resepnya gitu misalkan let's say Resep study nanti- case gitu. resep itu masuk ke dalam apa namanya? Contoh gampangannya gini. Dedi punya program somasi. Oke. Somasi itu bisa merupakan program dari hak ciptanya dia. Hasilnya ciptanya Ya. adalah somasi. Walaupun Oke. irisan dalam somasi pun dapat masuk ke hak merek branding somasinya. Oh, Tapi sebagai konsep merek dagang ya. Konsep acaranya itu bisa masuk ke dalam Oke. hak cipta talkshow-nya loh, Ya, ya. Oke. ataupun stand up-nya. Itu makanya kalau nggak salah sih memang di Close the Door memang udah manajemen intelektualnya sih aku lihat di Dirjen HKI dia daftarin terus lah untuk merek sendiri. Oke, yang aku tahu tadi karena dia bahasnya geprek bensu gitu ya. Itu kan sebenarnya dia sudah duluan
ngeluarin karena ada Bensu itu kepanjangannya adalah Ruben Onsu sebenarnya. Tetapi ternyata sudah ada yang pernah mendaftarkan di Bandung sebuah warung makan Bensu. Dan akhirnya yang aku tahu sih dibeli ya, nama Bensu itu Iya, akhirnya dibeli dengan 4 dibeli. miliar itu. Mahal juga ya. Ya karena Kok aku para pebisnis itu beranggapan Terus gimana bang? kita udahin aja obrolan. Nah. tapi banyak sengketa-sengketa soal merek, paten, rahasia dagang itu banyak ya. Merek di pusat masih banyak banget. Masih banyak ya. Heeh. Jogja kan Niaga. juga pernah soal Dagadu ya. Dagadu juga Heeh. sempat sengketa waktu itu kan. Ya. Jogja, kalau Jogja yang cipta ini Ca Dikin. Oh, Yang sama beberapa Nela Karisma. Via bukan Valen. bukan masalah visi dibajakannya. Itu juga ada putusannya juga. Kalau nggak salah juga itu Cak Dikin bos siapa ya yang sama penyanyi dangdut itu? Hak cipta lagu waktu itu. Iya itu juga ada Ada kan? kemarin. Masih artinya masih memang banyak banget ya permasalahan di hak cipta di Indonesia Masih ini. banyak banget bang. Nah, oke, karena Anda tahu dong, saya bisnisnya di luar gitu. Siap. Iya, kalau di Nah, dalam nggak cukup tempatnya kan. Kalau dalam takut hamil. Hah. Jadi gini, Keluar di tentang isu di mana pendaftaran hak intelektual di Indonesia seringkali kalah dengan pendaftaran hak intelektual yang dia daftarkan di Madrid misalnya. Ini cara mengatasinya gimana sih? Jadi let's say gini, saya punya usaha di Indonesia udah saya daftarin. Ternyata lakulah gitu ya. Ada seseorang mendaftarkannya di Madrid. Kita di Indonesia ini harus kayak gimana sih? Sebenarnya gini bang, yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta kan, undang-undang merek kan, yang pertama kesamaan pada pokoknya, pada bentuknya dan segala macam turunannya ya. Nah berarti sebenarnya Indonesia pun meratifikasi Madrid Protokol kan, dalam arti ya nggak jauh beda sih ketika memang mendaftarkan di Indonesia otomatis ada ruang lingkup juga untuk mendapatkan perlindungan. Cuma kan itu sebenarnya menjadi problem. Masalah ya, problem itu masalah. Mafia juga banyak yang sengketa merek kayak gitulah. Cuma di situ kan ketika mau melindungi, mau mendaftarkan merek yang abang punya, takutnya di luar juga mengalami merek yang sama. Itu kan biasanya kalau proses prakteknya ada yang namanya tracking dulu. Tracking dulu di IPO Madrid juga ada mengecek Itu kira-kira pakai website ya, ngeceknya ya. Oh bisa kita langsung Ada. tracking yang di luar langsung ya. Brazer.com apa ya? Karena selama ini kan yang aku tahu kita cuma bisa tracking dulu yang udah terdaftar di Di haki kita Indonesia aja. Tapi aku pernah dengar katanya tuh kalau haki itu atau hak merek itu bersifatnya regional, bener nggak sih sebenarnya? perlindungan kalau nggak salah prakteknya aku rada sedikit lupa. Cuma ada dua segmented. Mau yang internasional ataupun yang Oh itu tapi yang menaungi beda ya tapi? kalau Atau gimana sebenarnya? setahuku sih di Indonesia udah bisa ya harusnya ya. Oh. Heeh. Tapi Tapi nanti mau coba daftar kita lihat untuk lagi. nasional atau internasional gitu ya. Nah oke, kita mau tanya ini mas, kalau misalkan langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk menghindari adanya sengketa mengenai HKI inilah ya, entah itu merek atau cipta atau lain sebagainya, itu langkah-langkah yang harus kita siapkan sebagai seorang pengusaha itu apa aja? Tadi yang aku bilang pendokumentasian. Pertama pendokumentasian. Terus kalau mau mendaftarkan kan kita bisa searching dulu kan, mitigasi dulu lah. Oke. Kalau memang ternyata mereknya sama ataupun nama penyebutannya sama, pasti kita nyari alternatif dong. Itu nanti tugasnya orang-orang DKV kan. Ini mau misalkan LPG-nya mau bentuknya seperti itu atau mau dirubah nih merek dagangnya atau LPG aja. Biar orang-orang penyebutannya LPG. Nah, itu merupakan bagian dari dunia kreatif. Tujuannya kan bagaimana caranya biar goal dulu kan. Untuk mensiasatinya yang pokoknya jangan sampai dengan kesamaan pada bentuk dan pokok dan penyebutan segala macamnya, otomatis harus adanya perubahan. Bagaimana biar dia masuk dulu si merek tadi. Itu kalau dalam ngomongin masalah merek, tapi kalau ngomongin masalah cipta kembali lagi kalau saya pribadi sih hasil penelitian menemukan di sini kekurangannya pendokumentasian proses kreatif. Akhirnya berarti salah satu yang paling penting pendokumentasian itu ya, supaya menghindari ada masalah-masalah sengketa Iya, kalau soalnya kan kalau hak cipta tadi begitu karya di publik, ya udah hak eksklusifnya melekat moral dan ekonominya kepada si pencipta tadi. Nah, batasan publikasinya itu gimana? Maksudnya gini, let's say aku mau publikasikan itu
dalam ranah skup lokal gitu, misalkan gitu, hanya seperti itu, atau aku mau publikasikannya cuma di teman-teman sendiri nih gitu. Apakah itu Publikasi termasuk? konsepnya kan dikenal oleh halayak umum. Oke. Medianya ya sangat beragam, apalagi berdasarkan dengan kemajuan teknologi sekarang bisa melalui media sosial, bisa melalui Media apa? tanam. Iya, Mbak. Serius banget loh ini tadi. Aku pengen guyonan, malah serius. Ini aku Soalnya mereka butuh. relate banget. Ya itu Jadi Mbak, relate intinya titik. Bang, jadi biar orang lain tahu lah. Intinya supaya orang lain tahu gitu ya. Ya mempublikasikan biasa. Kalau mungkin bisa di masjid ya. Ya nggak di masjid juga. ada nggak sih batasannya Assalamualaikum. bicara publikasi itu ada batasan? Oh, yang tahu cuma 3 orang. Minimal berapa yang Minimal tahu berapa? gitu. Kalau itu belum ada jujur kategori publikasi yang dimaksud. Intinya kan di undang-undang menciptakan karya itu dilindungi ketika dalam bentuk nyata. Oke. Jadi kalau dalam ide, konsep gagasannya seperti pundi banyak itu tapi Iya. nggak Yang jelas. tahu ya cuman itu Budi belum sama dilindungi. Iya. Oh. Gimana mau ngelindungi Tapi tahu aja kalau enggak? udah dalam bentuk nyata, bentuk korek kayak gini atau bentuk lagu udah bisa dengarkan banyak orang, dapat dinikmati, ya itu udah bentuk nyata. Nah itu baru konsep publiknya itu udah terpenuhi. Oke. diketahui orang banyak gitu ya. Dan cuman butuh itu aja untuk melekatkan sebuah karya. Itu dalam konteks perlindungan. Tapi karena basic tadi saya lawyer itu, untuk pembuktian maka diperlukannya dokumentasi karya. Kalau saya pribadi menyarankan ya, atau dokumentasi proses kreatif. Contohnya apa? Karya ini dibuat tanggal sekian, kan bisa. Yang penting kalau pembuktian di hukum perdata kan secara notulensi ada, secara saksi pun ada. Jadi kapan sih kita buat lagu, mulai latihannya di mana, fotonya mana, segala macamnya kan dapat diakses kan sebelum karya itu terbit kayak gitu. Tapi itu juga jadi kayak pedang bermata ganda ya. Ketika sering kali didokumentasi, diupload malah mungkin dicontoh orang lain gitu. Bisa nggak sih? Bukan dalam arti kalau diupload kan berarti udah dikenal banyak kan. Iya. Nah, itu kan udah masuk ke publis. Bukan Oke. masuk dokumentasi karya. Loh berarti nggak perlu mencatatkan dong kalau misalkan landasan hukumnya cukup dipublikasikan gitu. Kalau undang-undang iya cuma kebutuhan administrasi. Itu Oke. memang Untuk membuktikan bahwa siapa yang duluan gitu kan. iya, tapi enggak secara administrasi sebenarnya fungsi pencatatan itu hanya sebatas fungsi administrasi. Iya, betul. Maksudnya kan untuk nge-track kronologisnya, ini yang duluan punya ide soal lagu misalnya. Yang duluan punya ide menciptakan lagu seperti itu siapa gitu kan. Betul, itu kan betul, didasarkan betul. pada Sama sebenarnya dokumentasi. kalau aku pribadi sih melihat ya dan mengkritisi pencatatan itu kan sebenarnya fungsinya untuk ketika jualan. Oke. Otomatis ketika mau Pakai join. micet. Iya, Mbak. Astagfirullah. Dengar-dengar ada yang nggak jadi nikah. Astagfirullah. Ketika mau jualan, mau ada investor masuk, kita udah legal, maksudnya secara administrasi hukum kita udah terpenuhi semua dong kan. Pasti dari pihak investor bisa seneng kan. Ya. Walaupun dokumen karyanya lengkap, publishnya pun ada, pencatatannya pun ada, otomatis kan pihak yang mau join lebih suka. Kalau pandangan pribadiku sih kayak gitu. Oh, oke. Ini nyasar, aku duluan dong. Ya. Nggak nyasar dikit soal merek-merek. Kan banyak ini pendaftaran merek sedikit diakali karena merek itu kan banyak kelas ya. Mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Enggak kelas-kelas gitu, kelas taman kan kelasnya, ada. ya. Muridnya banyak berarti kalau. Muridnya banyak. Jadi misalkan ada nama yang pada prinsipnya sama tapi beda kelas. Itu apakah bisa? Nah, kembali lagi lihat proses kesamaannya berapa persen. Oke. Oh Kan iya. ada unsur itu ya? pemeriksaannya juga. Ya kalau di website itu ada 70%, berapa persen gitu ya. Kan pasti dapat laporan ketika memang ini ditolak dengan alasan ini kayak Elek, gitu. alasannya elek. Apakah petugas negara kita yang bagian mencatatkan itu udah sampai sedalam itu pemeriksaannya? Sejauh ini ya. Sejauh ini udah cukup dalam ya. Maksudnya, soalnya kalau Simba itu memang dia tuh sangat antipati sama pemerintah. Ais. Gitu loh. Maksudnya tuh semua itu semua itu jelek kalau walaupun gitu. belum sempurna ya, Mbak. Ya, ngomong fair-fair aja. Ya karena memang itu kesempurnaan hanya milik Allah ya. Iya. sama milik Philip Morris. Iya, sekarang udah mirip Morris, betul juga. Gitu Enggak sih. sih. Kau Nah, itu maksudnya pemiliknya Andra The Backbone. Iya, Nah, itu betul. miliknya Andra The Backbone. Anda dan backdrop. Ini backdrop. Oke, ini panjang. Ini panjang pembahasannya, tapi Kan kita podcast 2 hari nih. Oke, yuk lanjut. Dan Gimana, masuk ke gimana, pembahasan berikutnya Dan.
Si Atoy. Bila belum kelihatan. Nah, tadi Haki udah ya, setidaknya itu dapat pencerahan, artinya perlu pencatatan itu. Oke. Oke. Ini pembahasan berikutnya soal KDRT yang terjadi di selebgram ya. Ngene ki nek podcast dikirimin tor orang nggak dibaca ya begini nih. Kan tugasnya koordinator baca tor. Nah, menurutmu gimana, Mbah? Kalau misalkan ada apa namanya laki-laki ini melakukan KDRT gitu. Saya pelaku. Mas jangan terlalu tanya. Oh, pelaku. gitu, Karena sistem saya nggak mau. Oh, iya, Iya nggak masuk juga kalau nggak betul keras, juga, Pak. iya, betul Peletnya juga. gitu. Iya toh, Betul juga. iya toh, iya toh. juga. Atau selama ini nggak keras? Atau nggak bisa keras selama ini? Ampun. Ada yang belum pernah nyobain loh, Bang. Si kumis. Mbak masuk lagi ke tadi. Oke. Dalam dunia Simba sama Abang di bisnisnya itu kemungkinan isu-isu apa sih yang ditemukan sehingga kayaknya merasa sulit mengakses ya, ataupun merasa sulit ini Isunya bukan itu sih, menjangkau. barangnya nggak laku, isu mereka itu aja. Belum sampai ke Tapi PR. tergantung ini isunya basah atau kering. Ya, Isu magic. isu. Kok mulai tadi udah agak bagus sih, bahasannya agak dalam, tajam gitu. Kok sekarang receh lagi ya? Kembalikan tadi. Jangan, Apa sih jangan. isu-isu yang Kalau acara yang bermutu itu bukan bagian kita. menjadi Nah, apa? kalau misalkan kita di bisnis ya pasti masalah inovasinya, Pak. Maksudnya gini, Mas. Kita melakukan sebuah, let's say kalau misalkan sekarang banyak tuh produk digital ya. Produk Ya. digital itu banyak. Nah, kita kadang-kadang kan konsiderannya lah yang melindungi produk digital kita ini selama belum dipublish, selama masih dalam bentuk konsep itu apa gitu kan. Karena kan inovasi produk itu, R&D produk itu juga kadang-kadang tidak sederhana kan. Cukup proses yang cukup lama gitu kan. Inovasi produknya itu bentuknya apa, Bang? Macam-macam, misalkan bisa produk teknologi ya kan, atau misalkan sebuah karya juga bisa, tapi karyanya itu masih proses pendevelopannya masih panjang, cuman garis besarnya itu udah dapet tuh. Iya. Nah, waktu selama proses itu tuh yang melindungi apa, itu sebetulnya yang jadi keresahan sebetulnya. Kalau aku boleh tadi narik Boleh. garis kesimpulan, kalau masih dalam proses dan belum dipublish, memang belum ada perlindungan di situ. Berarti harus hati-hati banget di situ. Ya, mungkin aku Hati-hati banyak anak. Iya Mbak, lanjut gak ini? Tadi katanya terlalu serius. Ya gini Bang, misalkan ya mungkin ya aku beberapa kali ngobrol sama Pundi, Yes. konsep bisnis aja lah, Kamu masih ngobrol sama Bundi? kadang-kadang. Tapi telepati dia ngobrolnya. Konsep Tenaga bisnis, dalam. misalkan metode bisnis, Oke. menurut hematku itu bisa masuk ke dalam ranah hak cipta. Karena kan ada ilmu pengetahuan juga di dalam konsep Oh, bisnis. konsep bisnis itu bisa dicatatkan. Bisa ketika memang menemukan metode booknya yang benar-benar dapat dinikmati halayak umum, itu merupakan sebuah dari konsep perlindungan hak Yang ini cipta. pegang rokoknya tangan kiri, yang ini tangan kanan. Shoot. Ya contohnya ya mungkin ya yang paling sederhana tadi yang aku bilang, dalam dunia teater ada ya konsep penemuan metodologi latihan keaktoran, ada tata cara pelatihan, itu biasanya dibukukan segala macam. Loh, tapi kalau misalkan dipublikasikan, Mas, terus dipakai sama orang lain gimana? Nah makanya itu kan Rugi dong. berarti kan kita tujuannya menjual konsep bisnis. Oke. Nah itu kan berarti nggak apa-apa. Dalam arti memang ini untuk halayak umum, bukan kalau yang sifatnya pribadi kan nanti masuk ke rahasia dagang. Undang-undangnya kan ada juga. Beda lagi ya. Orang lain tidak boleh mengakses. Oke, Itu oke, resep, oke. Yang boleh menu gitu yang rahasia boleh dagang. mengakses itu kan yang memiliki hubungan hukum. Ya, itu biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada niatan untuk difranchiskan. Iya karena Perlu semua itu diatur. tergantung niat tadi. Tapi Mbak. kalau memang mau jual metode bisnis yang tujuannya halayak diterima, yaitu kita melindungi itu bisa. Oke. Tujuannya apa? Ketika ada pembajakan buku, ada orang menjual belikan metode itu tanpa sepengetahuan kita. Contohnya gini, abang punya metode bisnis A. Ternyata di suatu hari ditemukan orang bikin seminar dengan menggunakan metode bisnis yang abang buat. Cukup dengan 2.600.000 saya bisa beli tanpa- Pajero. Tanpa izin, Ah. tanpa bayar royalti ke abang. Termasuk dia tempat itu. Tapi untuk rahasia dagang itu berarti harus didaftarkan. Itu kalau tadi rahasia dagang. Harus didaftarkan kalau rahasia dagang ya. Oke. Kalau diumumkan nggak jadi rahasia lagi. betul, Iya kan? betul. Tapi Nah, kalau tadi itu masalah ilmu pengetahuan tadi konsep bisnis kan,
metode bisnis segala macam, ternyata di kemudian hari ada orang bikin seminar menggunakan metodenya dari Simbah sama Abang ini nih. Ya. Dan itu batasannya sejauh mana sih, ada yang namanya public domain gitu kan, yang nggak bisa didaftarkan Oh itu atas nama kalau orang. kalau itu kan ya itu karya-karya yang merupakan udah menjadi halayak umum. Kayak lagu, misalkan lagu udah menjadi milik masyarakat segala macam, itu udah nggak bisa. Kalau nggak Atau salah mungkin ada tujuh- kalau buku itu ada 50 tahun setelah penulisnya meninggal kalau nggak salah. Apa berapa 70 tahun ya? itu Itu masa jadi public berlakunya, domain. Itu jadi untuk public royalti ya. Kalau si penciptanya masih hidup kan seumur hidup tuh. Ya. Plus Tapi itu bisa diwariskan juga kan? bisa, makanya kan Didi Kempot royaltinya yang terakhir tahun 2022 atau 2023 itu kan nyampe berapa miliar kan yang diwariskan ke anak-anaknya itu. Tapi itu tidak berbenturan sama masa kadaluarsa yang tadi yang 70 tahun itu. Belum kan, dia baru meninggal kemarin, masih ada 70 tahun di depan. Oke, lepas dari 70 tahun Baru menjadi public domain. Public domain itu tapi Itu dia domainnya .com atau .id atau .us. Yes, oke, sip. artinya gini, public domain itu ketika orang mau menggunakan kembali lagi kepada prinsip yang mau menggunakan, mau membayar boleh gitu loh. Oh. Enggak, maksudnya enggak serta-merta harus gampang banget lah. Ketika memang masih ada regulasinya. Atau mungkin dari awal niatnya si pencipta atau penemu pertama adalah melepaskan Itu beda lagi, royaltinya itu beda untuk lagi. dijadikan public domain gitu kan. Ya. Untuk diwakafkan. Oke, kayaknya kita wakaf udah itu ngobrol tanah, Mbak. 2 jam Masjid. ini. Oh. Kita harus tutup. Jangan. Udah berat kepala udah mulai berat. Heeh. Enggak, aku karena beliau ini juga punya ekspertis dalam membangkrutkan Pan, aku udah perusahaan. mencoba nutup ya. Iya. Yang penting aku udah mencoba nutup ya. Oke. Ini ada satu pembahasan yang belum dibahas loh. Iya, yang itu pengalamannya beliau turun ke Gunung Merapi waktu itu. Itu 2006 ya? 14. Oh, 2014 ya? Itu gimana tuh, Mbah? Ceritanya, Mbah? Kok jadi Mbak kabeh? Kabeh jadi Mbak. Dia waktu belum turun, Mas. Oh iya. Turun sampai bawah naik jadi Mbah. Katanya waktu itu minum itu extra jos ya biar kuat ya. Roso. Aku terganggu dengan Berarti Di gak akhir- legowo, Mbak. Kan harus ikhlas Iya. dan legowo. Harus ikhlas gak sih? ya Iya, terganggu betul. sama ikhlas tuh dua hal yang berbeda. Iya, kalau terganggu berarti belum ikhlas. Belum ikhlas. Bangsat. Bim, Mbak, Bim. Enggak, ini kan terakhirnya ada banyak fenomena perusahaan dibangun, Iya. udah dapat injekmen, udah dapat investasi gede-gedean, terus beberapa bulan kemudian kita dengar perusahaan itu dipilotkan. Heeh. Apakah segampang itu orang menyatakan diri pilot setelah, atau itu hanya sebuah trik? Oh, ini udah beda topik ya. Tadi Oh, beda Haki, topik. udah beda topik. Rating dulu dong, rating dulu Kayak dong. Mama ini tiba-tiba belok. Oh. Kan tadi saya udah kasih rambu, yuk kita berpindah ke topik berikutnya dengan ekspertisnya beliau juga. Oh, iya. Kalian iya, nangkap iya. nggak sih? Oh, iya. Tapi kalau pembahasan PKPU pilot ya lumayan sensitif. Tapi enggak apa-apa. Nggak sensitif. Itu kan merek tester. Dapat royalti enggak dia? Ya, udah. Nah, yang penting sensitif itu sudah didaftarkan, udah diregiskan. Yang penting Emang iya? ya udah. Belakangnya udah ada R-nya. Raden. Jadi Raden sensitif. Oke. PKPU pilot Atau gini, atau jangan-jangan bahwa sekarang yang lagi rame itu di mana tahu-tahu sudah dapat injekmen, udah dapat investasi, bentuk tidak mau bertanggung jawab terhadap investasinya, tapi dia sudah dapat gaya hidupnya, dia minta tolong dipilotkan aja perusahaannya. Jadi gini, kalau ngomongin pilot Hmm. itu dari awalnya dulu ya, ada yang namanya PKPU. Proses Komisi Pemilihan Umum. kewajiban PKPU. pembayaran utang. Proses Komisi Pemilihan Kita berantem aja sini yuk. Penundaan kewajiban pembayaran Bayar utang. utang. Oke. Nah, itu proses di PKPU itu kan biasanya sebelum masuk ke dalam gerbang pilot. Secara garis besar PKPU itu gampangannya restrukturisasi hutang. Nah, kalau di dunia kebetulan kan Dunia tipu-tipu. beberapa kali memang saya jadi stafnya tim pengurus di perkara PKPU maupun tim kurator untuk perkara kepilotannya. Yes. Kalau konflik ataupun isu yang terjadi ya kebanyakan perusahaan yang diajukan PKPU ataupun pilot dan kemudiannya pilot itu memang perusahaan yang memiliki hutang. Kalau di PKPU
satu kreditor yang telah jatuh tempo dan satu lagi dia memiliki utang juga. Kalau ke pilot kan minimal 2 kreditor. Syaratnya apa sih pilot itu? Punya utang, jatuh tempo. Cuman itu ya. Heeh. Minimal 2 kreditur. Heeh. Gagal bayar utang berarti. Enggak juga. Gagalnya nanti berarti masuk ke dalam kalau untuk diajukan gampangannya Simba punya tagihan ke Mas Jatia yang telah jatuh tempo. Kok tahu sih? Weh, Kok Aku tahu nggak sih? ngomong loh. anak wis bocor. Nah, terus Bayar, Pak? kalau di dunia praktek Tipu-tipu? daripada mengajukan ke perdata yang lama prosesnya, mending ke PKPU yang 21 hari Mending diputus. pakai ormas, langsung tagih. Nah, ngajuinlah ke pengadilan niaga. Hmm. Ternyata Abang juga punya tagihan ke Mas Jatia. BCA Kawin nggak lah. boleh. Apa? Pengadilan niaga BCA nggak boleh. Kawin. Habis itu udah Kawin. dapat dibuktikan secara sederhana Mas Jatia diputus jadi PKPU. Masa PKPU otomatis di situ nanti secara administrasi hukum ada tim pengurus yang masuk untuk apa mengurusi manajemennya. Nah, nanti di situ kreditor mendaftarkan tagihan dari Mas Jatia pun akhirnya mencocokkan tagihannya seperti apa. Kayak gitu. Ketika memang proposal habis itu dari Mas Jatia selaku debitor mengajukan proposal konsep perdamaian. Jagonya Pudi tuh bikin proposal. Jadi utangnya Simba misalkan berapa M mau dibayar berapa waktu. Utangnya Bang berapa M mau dibayar berapa waktu. Begitu pula dengan kreditor yang lain. Nah, ketika dianggap proposalnya itu Masuk akal. meyakinkan, masuk Oke. akal kan otomatis disetujui nih. Kalau nggak disetujui, nanti jatuh pilot. Asetnya semua di dalam Tarik. penguasaan kurator untuk dijual dan utangnya dibagi secara prorata tadi. Tapi Oke. kreditur mana yang dibayar duluan? Itu kan masalah yang berbeda. Negara gitu dulu kan. sih biasanya. Kalau itu kan Pajak. ada 3 kan kreditor. Yang pertama preferen, separatis sama konkuren. Oke. Preferen tadi yang secara undang-undang diwajibkan karyawan, Pajak. mungkin ada BPJS segala macam. Nah, kalau separatis kreditor yang memegang hak istimewa, hak tanggungan, fidusia. Nah, kalau konkuren ya yang memang kreditor yang enggak Kreditur ada biasa ya. kreditor biasa. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau maksudnya tadi kegelisahannya, kita udah menikmati dari uang perusahaan gitu. Entah itu dari investasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dipilotkan itu berarti pertanyaanku adalah itu kan cuma aset perusahaan yang ditarik, bukan aset pemegang saham. Tidak sampai ke aset pribadi kan? Oh, bedakan dulu bentuk badan hukum berarti Nah, sebelum itu ke- kalau itu Nah. berarti dilihat dulu Badan hukumnya apa dulu nih? siapa yang mau dipilotkan. Kalau yang dipilotkan dia merupakan badan hukum PT. Otomatis Tidak hanya menyangkut. sebatas iya. Oke. Kecuali memang kalau sejauh ini kalau utang pajak itu bisa menyangkut masalah pribadi ya. Pribadi. ya, tapi hanya sebatas pajak. Oke. Nah, kalau tadi ternyata krediturnya itu merupakan Badan hukum. Person biasa, non badan hukum. entah CV, entah apa segala macam, entah perorangan, UD, Kurikulum vitae ya. CV itu. entah apa KUD ya kan. KUD. Ketua untung duluan. Nah, itu dia bisa tanggung renteng sampai ke harta pribadinya. Oke. 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 Paham sampai di sini paham nggak? Aku paham. Paham ya. Oke. Tapi itu juga mungkin ada perlu ditarik garis titik-titik. Kalau cerita Simbah tadi kan adalah dia jual konsep, dapat investor, dia kabur gitu kan. Berarti kan harus ditelaah dulu peristiwanya seperti apa gitu kan. Kebanyakan nggak gitu sih. Yang aku lihat itu malah kebanyakan gini. Konsepnya bagus, disajikan secara bagus, terus akhirnya percayalah investor. Dia untuk membersihkan diri itu dari tuntutan-tuntutan karena ini sudah dalam bentuk perseroan terbatas sehingga tidak ada tuntutan ke pribadi. Dia minta di hire dari atas normal gaji rata-rata. Oke. Nah, sehingga dia bisa memperkaya dirinya lewat jalur yang resmi, gaji atau pendapatan pimpinan, misalnya hasil gaji direktur. Nah, setelah itu ya kewajibannya kewajiban si perusahaan ke pihak Mengurus ketiga keuntungannya tidak ya. kebayar. Terus dia minta dinyatakan pilot. Tapi secara hidupnya dia udah bebas dari Tergantung tuntutan. juga, makanya kalau Aku ceritain dulu ini prolognya aku ceritain dulu. Hah? Jadi Simbah ini selain benci pemerintah, itu benci dirinya sendiri juga. benci investasi startup digital tuh. Iya, Nah, iya, itu iya, benci itu. Jadi tolong ini ada keresahan pribadi gitu. Jadi gini Ada. Mbak, kalau memailitkan itu pun sebenarnya
kalau normatifnya itu nggak gampang. Jangan ditahan Anda bahaya. Pakai mic dong. Iya, Nah, kedengeran. Jadi gini Dan Bang. nanti kalau tak tambah banyak yang protes di kurator-kurator Indonesia. Apa namanya ketika startup ataupun siapa yang mendapatkan kucuran dana, kemudian dia mau memilotkan diri, kan dia kan butuh kreditor Mbak. Kreditor mau nggak dia pilot? Kerjasama lah biar mau. Nah, Atau ya bayar lawyer yang bisa. nggak kalau Kan karyawan bisa, Pak. apa? Tanggungan gaji karyawan kan Kalau bisa. karyawan Hutang itu gaji. jalurnya harus melalui Ada aturan Ini mekanisme. undang-undang ketenaga kerjaan. Oh, beda lagi ya? Beda jadi lagi. dia harus melalui bipartit dulu, Iya, undang-undang tenaga segala kerjaan, macamnya, bipartit, sampai ke tenaga tripartit. kerjaan, habis itu baru penagihan. Tapi kembali itu memang kejahatan pilot memang ada lah, tanpa nggak usah Penyelundupan hukum lah. Ya. nggak usah diperpanjang. Memang konsepnya memang ada. Cuma kembali lagi kalau dalam normatifnya, ketika ada suatu perusahaan mau memilotkan diri, otomatis harus ada kreditur yang setuju juga. Tidak serta merta nanti. Ya takutnya tadi ada kejahatan di dalamnya gitu. Oh. Atau mungkin dalam cerita Simbah tadi, makanya aku bilang perlu ditarik garis dulu adalah apakah ini peristiwanya hanya murni pilot ataukah mungkin ada peristiwa pidana di situ. Oke. Kan jadi masalah berbeda, Mbak. Oke, menarik banget, tapi ini udah 1 jam. Mendorong juga bisa biar kita lebih lama. Aku ya. udah mencoba 2 kali ya, Pan ya. Aku udah mencoba 2 kali ya. Pusing gitu, pusing. Ada lu udah ngomong ngalor gitu. Perasaan di konten-konten lain pembahasannya gak ada yang serius ini. Aku tadi sudah berusaha nggak serius Ini loh. malah serius. Cuma karena ini ada kepentingan mereka berdua, mereka jadi serius. Ya salahnya dong. Pundi minta hostnya entrepreneur. Entrepreneur. Ceritakan ini loh yang gagal rabi, katanya mau nikah tapi nggak jadi. Gitu. Oh iya, Mas Musin. 3 kali Bang. Oh, 3 kali. Makanya di rumah dia punya payung cantik. Oh iya iya. Ya tapi masih mending sih Mas Musin. Waktu itu saya dinyatakan cerai tapi saya nggak bisa banding. Banding. Ya, harap Arep banding. Gusti Allah, kowe bandingnya. Kayak ngecok internal ya aku. Aku Soalnya mau cerai lucu mati. tadi. Dark joke iki. Kan saya pernah cerai. Oke. Bangga. Bukan nggak bangga, Waktu saya saya bisa cerita- aja cerita- kalau mau saya bisa banding ya di Buat gua cerai apa? ya. Ceritakan Terus dia sejarahnya bilang dong, kenapa ceritakan waktu sejarahnya. dia cerai nggak mau banding karena dia bilang nggak bisa karena bandingnya harus ke Tuhan. Padahal dia tak bertuhan. Bahaya ini cok internalnya bahaya. Oke, terima kasih sekali teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Musin Loh, udah sharing-sharing. gagal rabi Oke, juga. aku udah ketiga kali nyoba ya, Pan ya. Udah ketiga kali nyoba aku. Jadi cerita gagal rabi itu gagal rabi A, B, C ya. Ketiga. Nggak, tunggu dulu. Kalau gagal rabi sini nggak rabi sana nggak rabi, oke lah gitu ya. Yang di sana rabi nggak? Oh, rabi bola Iya, balik. rabi bola balik. Susah. Oh. Ini orangnya agak susah mah. Dia anak skena. Dia Oh. suka yang itu sama kalau buah-buahan tuh buah-buahan yang khusus. Kalau musisi itu harus musisi yang spesifik. Oh. Dirit. Betul. Bondan Winarno. Udah. Jadi ya, saya akan kasih tugas ke Anda Oke, untuk oke. menarik kesimpulan. Oke. Closing statementnya silakan disiapkan. Oke, jadi gini teman-teman khususnya para entrepreneur ya. Semua itu berawal dari niat ya. Udah itu aja. Lanjut, saya kembalikan ke Simba sebagai koordinator. Gitu doang closing. Iyalah. Lo didatengin jauh-jauh, ditungguin 2 jam cuman closing statementmu gitu doang. Nanti kalau panjang-panjang dimarahin. Tambah Ya panjang enggak apa-apa, panjang aja dulu masalah nanti tayang atau enggak kan masalah lain ya. Ya udah usaha aja dulu. Tapi aman kan itu knop suara nggak ada di dia. Ada di sebelah sana knop Tapi suara. kan dia temennya. Oh, Siap, iya. siap. Tetap aja. Jauh-jauh dipanggil dari Jakarta. Oke, thank you Mas Muhsin udah sama-sama, meluangkan Bang. waktu. Nah, sama. Ya. Di luar dugaan ini jadi serius banget obrolannya karena memang masalahnya masalah hukum. Oke, kita ke tahap ketiga ya. Kita soal kumis. Kita belum komentar kumis. Ya. Kumisnya kenapa bisa gerak-gerak gitu? Ya? Udah 4 kali di stop, kita nggak bisa stop. Wis. Off air. Buat mbak-mbak yang suka geli-geli, sensitif, langsung. Mas Musin ini masih jomblo. Tapi jangan lupa setelah ngerasain geli-gelinya, habis itu jangan diajak nikah. Saya menyerah. Berulang Jadi kali. masalah ini acara mau ditutup kapan saya kembalikan ke koordinator aja ya. Jadi beliau ini lawyer berkualitas ya. Oke, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like and subscribe konten ini. Oke. Walaupun nggak ada Makasih faedahnya buat semuanya. Anda, tapi
ya di like aja lah ya sama subscribe ya. Ya. Yuk, bye.